Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zinatul Wida dari Prodi Ilmu Politik semester 6 Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Saya di sini ingin mempresentasikan tentang pentingnya pendidikan politik bagi generasi muda. Istilah pendidikan politik berasal dari bahasa Inggris, yaitu political socialization. Jika kita lihat dari literatur politik yang ada, pendidikan politik adalah bagian dari sosialisasi politik. Walaupun berbeda secara tulisan antara sosialisasi politik dan pendidikan politik, namun keduanya memiliki tujuan dan fungsi yang sama. Tujuan pendidikan politik bagi generasi muda telah dituangkan pada Impres nomor 12 tahun 1982 tentang pendidikan politik bagi generasi muda. Tujuan pendidikan politik adalah memberikan pedoman pada generasi muda Indonesia guna meningkatkan kesadaran kehidupan berbangsa dan bernegara. Sedangkan tujuan pendidikan politik lainnya ialah menciptakan generasi muda Indonesia yang sadar akan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Berikutnya, kita masuk ke sarana agen-agen pendidikan politik. Menurut Colin dan Mokhtar, sosialisasi dijalankan melalui bermacam-macam lembaga. Berbagai di antaranya seperti pelajaran kewarganegaraan yang ada di sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Dirancang demi tujuan sosialisasi politik. Sasaran yang pertama adalah keluarga. Pengaruh keluarga baik yang langsung maupun yang tidak langsung, yang merupakan struktur sosial pertama yang dialami seseorang sangat kuat dan kekal. Yang paling jelas, pengaruh dari keluarga ini adalah dalam pembentukan sikap terhadap wewenang kekuasaan. Keluarga biasanya membuat keputusan bersama dan bagi si anak keputusan yang dibuat itu bisa otoritatif. Yang kedua adalah sekolah. Mengapa sekolah? Orang-orang yang terpelajar lebih sadar akan pengaruh pemerintah terhadap kehidupan mereka, lebih memperhatikan kehidupan politik, memperoleh lebih banyak informasi tentang proses-proses politik, dan lebih kompeten dan tingkah laku politiknya. Sekolah memberikan pengetahuan pada kaum muda tentang dunia politik dan peran mereka di dalam sekolah, memberi pandangan yang lebih konkret tentang lembaga-lembaga politik dan hubungan-hubungan politik. Yang ketiga yaitu kelompok pergaulan. Meskipun sekolah dan keluarga merupakan sasaran yang paling terjelas terlihat dalam proses sosialisasi, ada juga beberapa unit sosial lainnya yang bisa membentuk sikap-sikap politik seseorang. Salah satunya adalah kelompok pergaulan. Dan yang berikutnya adalah pekerja. Pekerja dan organisasi-organisasi formil maupun non-formil yang dibentuk berdasarkan lingkungan pekerjaan itu seperti serikat buruh, klub sosial, dan yang semacam itu juga merupakan seluruh komunikasi, informasi, dan keyakinan yang serikat buruh dan menggunakan kelompok itu sebagai penyuluh dalam kehidupan politik mereka. Yang terakhir adalah media massa. Masyarakat modern tidak bisa jauh dari sosial media dan tidak dapat hidup tanpa komunikasi yang cukup luas, cepat, dan secara umum seragam informasi tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di mana saja di dunia segera menjadi pengetahuan umum dalam beberapa jam saja. Sebagai dasar masyarakat dunia, terutama bagian-bagiannya yang modern, telah menjadikan suatu kelompok penonton yang tunggal, yang tergerak hatinya untuk peristiwa-peristiwa yang sama dan dirangsang oleh selera yang sama. Di samping menyampaikan tentang peristiwa-peristiwa politik, media massa juga menyampaikan langsung maupun tidak nilai-nilai utama yang dianut oleh masyarakat. Baiklah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian presentasi dari saya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.